Drama ini mengisahkan tentang seorang wanita yang mendadak jadi ratu sejagat. Di antara harus bahagia atau sedih ketika dia mendapatkan fasilitas ini. Awal mula cerita ini diawali dengan sosok wanita yang bernama Anchusia. Anchusia tidak melanjutkan pendidikannya karena mereka tidak memiliki uang untuk sekolah. Jadi dia memutuskan membantu ibunya sambil mengerjakan pekerjaan paruh waktu. Chusia suka berpenampilan nyentrik dan aneh. Meskipun begitu, dia suka membantu orang yang lemah. Keluarga mereka terlilit utang, jadi dia berusaha menghindar dari penagih-penagih itu. Chusia memiliki musuh yaitu Angela yang suka menghambat dirinya. Untungnya dia memiliki pahlawan Feng Xiao yang suka membantu dirinya menghadapi Angela. Di sini diperkenalkan dengan sosok tuan muda tampan dan pintar yang bernama Han Qilu. Dia membantu seorang wanita di kafe tersebut yang sedang ditindas oleh seorang pria. Tapi karena pria itu terlempar keluar, membuat Chusia menabraknya dan menjatuhkan seluruh susu antarannya. Dia pun memarahi pria itu yang melompat keluar. Dia meminta ganti rugi. Tapi pria itu meminta Chusia minta ganti rugi dengan Qilu. Chusia pun tergelincir saat menghampiri Qilu. Akhirnya dia tidak sengaja mencium bibir Qilu dan terjatuh. Qilu merasa jijik dan menghapus-hapus bibirnya. Di sini ada sahabat Qilu yaitu Ling Hanyu. Yang membayar semua kerugian atas susu yang sudah tumpah berantakan. Chusia merasa kalungnya menghilang. Dia pun mengejar mobil Hanyu dan Qilu. Tapi di dalam mobil bus sekolahan Qilu disergap oleh perampok. Mereka pun menghentikan bus serta meminta Qilu dan Hanyu untuk masuk. Sialnya, Chusia jadi ikut terseret. Ibu Chusia mendapatkan laporan kalau susu yang dipesan belum diterima. Dia khawatir dan meninggalkan setrikaan yang sedang menyala. Chusia rupanya mengejar Qilu karena liontin dia ketinggalan di tas Qilu. Akhirnya dia ikutan disandra oleh para perampok itu. Mereka semua pun diturunkan. Perampok meminta mereka menyerahkan seluruh uang mereka. Chusia berusaha berkomunikasi dengan para perampok. Karena perampok tahu dia bukan salah satu siswa, mereka pun membebaskan dirinya. Qilu dan Hanyu memberikan kode untuk memanggil polisi. Jika Chusia memanggil polisi, dia akan memberikan imbalan uang. Chusia tentu saja tergiur. Dia melancarkan aksinya. Tapi dia malah bernegosiasi dulu. Akhirnya mereka berhasil mengelabui para perampok. Qilu berkata dia akan memberi Chusia uang tunai yang banyak karena dia adalah anak orang kaya dan memiliki akun VIP di bank manapun. Chusia pun setuju. 7、6。 Dia melancarkan aksi dengan pura-pura pingsan. Dia berhayal melakukan penangkapannya. Tapi tidak sesuai ekspektasi. Karena kegagalan Chusia, mereka semua kembali ditahan dan diancam. Tapi tidak lama identitas perampok ini ketahuan, di mana semua ini hanyalah sebuah pelatihan militer yang diberikan oleh kepala sekolah. Mereka semua pun bisa bebas, tapi Chusia masih menagih janji uang yang dikatakan Qilu tadi. Qilu tidak mau menyerahkannya karena dia merasa Chusia tadi membahayakan mereka. Tiba-tiba Chusia mendapatkan panggilan dari Feng Xiao di mana ibu dia kecelakaan dan sedang sekarat. Mendengar Qilu masih menghinanya, dia kesal dan menghajar Qilu. Setelah itu dia dengan cepat pergi. Di sisi lain, Nyonya Han datang untuk menerima organ tubuh ibu Chusia. Karena ibu Chusia sudah menandatangani soal pendonoran ginjal kepada suaminya. Karena sekarat, ibu Chusia meminta mereka semua masuk. Ibu Chusia memberikan pesan sebelum kematiannya. Dia meminta Nyonya Han merawat putrinya sampai lulus kuliah. Nyonya Han pun berjanji akan merawat putrinya dengan baik. Saat Chusia tiba, dia pun bertemu dengan Qilu dan keluarganya. Rupanya orang yang menerima donor organ itu adalah ayah Qilu. Karena itu Chusia marah dan kesal dengan Qilu. Karena dirinya, dia tidak bisa melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Ibu Chusia didorong keluar. Sayangnya ibu dia sudah tiada. Dia sedih banget. Dia berjanji akan memenuhi keinginan ibunya. Untungnya Chusia bertemu dengan keluarga Qilu yang akan menyayanginya seperti putrinya. Selanjutnya Chusia terlihat putus asa. Dia pun menerima sebuah cek dari Qilu.
Tapi dia sudah berjanji pada ibunya akan membuat ibunya bahagia. Dia pun merobek cek itu demi memenuhi keinginan terakhir ibunya. Keesokannya Chusha kembali ke rumahnya. Sayangnya rumah dia sudah terbakar. Tetangganya bukannya prihatin malah marah-marah dan meminta Chusha membayar ganti rugi. Tiba-tiba ada seseorang yang akan membantu Chusha membayar semua kerugian tetangganya. Di sini Chusha dibawa ke rumah mewah keluargaan. Ibu Chilu memberikan fasilitas terbaik untuk Chusha. Dia berkata jika Chusha membutuhkan apapun, silakan hubungi asisten-asisten yang sudah dia sediakan. Di sini Chusha masih sangat sedih. Chilu datang menghampirinya, bertanya soal cek itu. Dia juga kembali menawarkan cek yang baru, tapi syaratnya Chusha harus keluar dari rumahnya. Chusha tentu saja tidak mau. Dia berjanji akan keluar secepat mungkin. Dia stay di sini karena memenuhi keinginan ibunya saja. Chilu pun membebaskan pilihan Chusha. Jika suatu saat dia membutuhkan cek itu, Chilu memintanya segera memberitahukan dirinya. Saat tengah malam, Chusha mengendap-endap ke kamar Chilu. Tapi dia terpeleset dan keduanya kiss lagi. Chusha pun berteriak dan langsung mengambil liontinnya. Chilu stres 2 kali kiss sama Chusha. Dia mulai berpikir apakah dia sudah tidak alergi lagi dengan sentuhan wanita ya. Keesokannya Chilu dibuat takjub dengan penampilan baru Chusha. Ibu Chilu juga mendaftarkan Chusha di sekolah yang sama dengan Chilu. Chilu tentu saja protes besar-besaran. Tapi ibunya sangat pandai mengancam. Chilu akhirnya tidak bisa melawan kekuasaan ibunya ini. Yang amazingnya lagi, ibunya berencana mendaftarkan Chusha di sekolah sebagai tunangan Chilu. Karena sudah diancam, Chilu hanya bisa menuruti keinginan ibunya. Chusha pun mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah barunya bersama Han Chilu. Keesokannya Chilu meminta Chusha pura-pura tidak mengenalinya. Dia pun ngoceh-ngoceh terus. Sebenarnya Chusha malas meladeni kecerewetan dia ini. Tanpa disuruh pun dia akan pura-pura tidak mengenalnya. Dia malah akan lari setiap bertemu Chilu. Tapi sampai di sekolah malah kebalikannya. Chilu pun mulai pembuliannya dengan berkata kalau Chusha adalah pelayannya. Tapi beruntungnya Chusha memiliki sahabat yang setia yaitu Xiaonan yang memilih pindah sekolah menemani dirinya. Mereka berdua pun keliling sekolah. Chusha melihat kelakuan-kelakuan murid di sini sangat kejam. Jiwa membuli sangat tinggi. Tapi dia berusaha untuk mengabaikan semua itu karena dia tidak mau terlibat dengan masalah-masalah orang lain lagi. Saat dia masuk kelas juga diabaikan. Tidak ada yang menyambut sapaannya. Untungnya Xiaonan mah cuek. Dia menarik Chusha untuk duduk saja dan abaikan orang-orang ini. Xiaonan adalah si ratu gosip. Dia bahkan sudah mencari seluk-beluk siswa populer dan apa aja yang ada di sekolah ini. Saat guru datang menyapa mereka, tiba-tiba ada seorang murid yang muncul dengan muka lebamnya. Dia tidak mau jujur apa yang terjadi. Chusha yang mengetahui kebenaran sudah tidak tahan untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Tapi Xiaonan memberikan kode untuk tidak ikut campur. Saat Chusha ingin bangkit dan melaporkan apa yang terjadi, rohnya ditarik oleh Xiaonan sampai robek. Akhirnya dia tidak jadi menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Chusha dikerjain sama Xiaonan, di mana Xiaonan menjahit roknya dengan sangat estetik. Sampai-sampai Chusha jadi dilihatin oleh orang-orang yang lewat. Di sini Chusha melihat seorang wanita yang memohon pada Chilu. Wanita itu memohon untuk menjadi pasangan Chilu. Chilu memang sangat kasar. Dia menolak wanita itu dengan agak gimana gitu. Membuat Chusha si pembela kebenaran sangat tidak tahan. Dia pun menunjukkan kekesalannya. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan mengapa dia kesal banget dengan sikap Chilu. Saat di rumah, Chusha diam dan tidak banyak bicara. Ibu Chilu mengira kalau Chilu menindasnya. Dia pun mengancam Chilu. Chilu masuk ke kamar Chusha, bukannya menghibur. Keduanya malah berdebat. Apalagi Chilu selalu berbicara dengan sangat songong. Chusha mengungkapkan apa yang dia pendam sebelumnya. Tapi Chilu memang tidak bisa diatur. Dia merasa akan melakukan apa aja yang dia inginkan. Dia merasa tidak akan ada hari damai selama Chusha masih memilih tinggal di rumahnya. Keesokannya Chusha pun bersemangat.
Tapi dia tidak sengaja menonjok mata Qilu. 相信总有一天他会站起来的。 Karena hal ini, keduanya kembali berdebat lagi. Qilu pun mengeluarkan sifat pemerintahnya. Dia meminta Chusha membelikan dirinya minuman bersoda. Karena hal ini, gosip pertengkaran keduanya pun heboh di sekolah dan menjadi gosip eksklusif bagi para murid-murid di sana. Chusha membawa minuman pesanan Qilu. Pembulian Qilu tidak sampai di sini saja dan membagikan ke seluruh orang yang ada di kelas. Sampai di kelas, Chusha malah dikerjain. Chusha tidak tahan dan memperlihatkan kemarahannya. Namun dia dilempari kertas-kertas oleh orang-orang itu. Hanyu langsung membantu dan menahannya. Chusha bukanlah orang yang tertindas. Dia pun membalas melempari mereka semua. Di sini Chusha dicari-cari oleh dua orang wanita, yaitu Mo Xinwei dan anteknya. Ketika Chusha sampai di sana, mereka memberikan pertanyaan yang tidak masuk akal. 听说你怀了7路的孩子。 Untungnya Chusha bukan orang yang gampang dibully. Dia berani membalas dan menahan antek Xinwei yang mau memukulnya. 哑巴了，有事说话。 Xinwei mengancam Chusha. Dia pun mengisyaratkan jangan dekati Qilu. Emangnya cewek-cewek sarap. Di sini terlihat Qilu murka karena mereka mengganggu Chusha. 误会。 Qilu adalah penguasa di sekolah ini. Karena anak orang kaya, makanya tidak ada yang berani melawan dan menjawab dirinya. Di sisi lain, gosip aneh semakin menyebar. Bahkan hal itu dialirkan dari mulut ke mulut, sampai terdengar oleh Chusha. 我就删初夏。 Saat Chusha pergi makan, beberapa orang menghampiri dirinya dan memberikan dia makanan. Mereka tahu Chusha adalah penegak keadilan. Jadi mereka berharap dapat perlindungan dari Chusha. Mereka juga masih mengira jika Chusha benaran mengandung anak Qilu. Chusha capek menjelaskan, mereka semua tidak ada yang percaya. Ketika di kelas, Chusha merasa seluruh tubuhnya gatal-gatal. 你是孙悟空转世吗？ Karena memakan makanan yang diberikan teman sekelasnya, dia pun meminta Xiaonan menggaruknya. Di sisi lain, Qilu teringat kenangan dia bersama mantan kekasihnya, di mana mereka berdua sama-sama menyukai dunia yang berhubungan dengan bintang-bintang. Selanjutnya, Chusha diminta maju ke depan untuk membahas tentang vas bunga antik. Tapi vas bunga itu terjatuh karena Chusha sedang gatal-gatal. Gurunya pusing gimana solusinya. Chusha ingin membayar, tapi pasti dia tidak akan sanggup. Akhirnya untuk melupakan kejadian sial itu, Hanyu membawa mereka pergi makan malam bersama. Chusha pun menyarankan ke tempat makanan yang enak. Chusha membuat janji dengan sahabatnya untuk bertemu di tempat makan itu. Dia pun memperkenalkan teman-temannya pada Feng Xiao. Di rumah, Ibu Yuan khawatir karena Chusha belum juga pulang. Dia meminta Qilu mencarinya. Qilu tentu saja menolak. 的天文放大镜给我捐幼儿园去。 Karena ancaman maut Yuan-Yuan, Qilu pun harus segera menurut. Dia menelpon Hanyu dan ingin datang menyusul. Tidak lama, Feng Xiao dikunjungi oleh seorang yang meminta ganti rugi soal rambut. Chusha pun datang menghampiri dan bertanya mereka siapa. Orang-orang itu terlihat sangat tidak sopan, bahkan mereka menunjuk-nunjuk kepada Chusha. Feng Xiao tidak terima. Akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka. Chusha juga ikut-ikutan membantu. Hanyu juga tidak mau kalah. Tapi saat Chusha akan dipukul, Qilu segera muncul dan menahannya. Qilu pun meminta para wanita untuk pergi dulu. Mereka akan menangani hal ini. Qilu dan yang lainnya menghantam orang-orang tersebut, tapi anggota mereka semakin ramai. Mereka pun tidak akan sanggup kalau cuma bertiga. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk lari saja. Saat di rumah, Chusha membantu mengobati Qilu. Qilu masih mengungkit soal Chusha yang tinggal di rumahnya. Chusha berjanji dia akan segera pindah ketika dia menemukan rumah dan menyelesaikan sekolahnya. Qilu setuju dengan ide ini. Keesokannya, Chusha terlihat sedang menunggu seseorang. Hanyu menghampirinya. Dia pun basa-basi soal semalam, tapi akhirnya dia menceritakan kalau dia ingin mencari rumah. Dia tidak nyaman jika harus tinggal di rumah Qilu dalam waktu yang lama. Hanyu sebagai sahabatnya akan membantu Chusha untuk mencari tempat tinggal yang lain. Hanyu membawa Chusha ke rumah lama neneknya. Chusha suka suasana rumah ini. Dia ingin tinggal di sini. Tapi Hanyu meminta Chusha minta izin dulu sama keluarga Qilu. Chusha pun kini bingung gimana harus membalas kebaikan Hanyu. Hanyu berkata dia akan memberitahukan bagaimana cara membalasnya. Akhirnya Hanyu hanya bisa meminta Chusha untuk menemaninya jalan-jalan besok. Chusha benar-benar beruntung bertemu dengan teman yang sebaik Hanyu. Kalau kamu terus baik padaku, bisa-bisa aku menikahimu.
Saat di rumah, Chusha pun minta izin kepada Yuan Yuan. Tapi Yuan Yuan terlihat memelas dan meminta Chusha untuk tidak pindah. Jika kamu ingin pindah karena Qilu, kamu marahin aja. Yang penting jangan pindah ya. Yuan Yuan pun memutuskan Chusha boleh pergi jika masa pemulihan ayah Qilu sudah selesai. Dia pun memaksa dan memutuskan keputusannya yang mutlak. Qilu pun masih tetap meminta Chusha untuk segera angkat kaki ketika ayahnya kembali nanti. Besokannya, Han Yu datang menjemput Chusha. Chusha sangat bahagia akan pergi jalan-jalan. Namun rupanya Qilu juga akan ikut mereka jalan. Keduanya seperti Tom and Jerry yang tidak pernah akur. Bahkan Qilu pun terus-terusan mengganggu kedekatan mereka berdua. Pria super rese yang pernah ditemui Chusha. Mereka bertiga melihat bintang. Qilu merasa melihat sosok mantannya pada diri Chusha. Chusha juga menceritakan apa yang pernah dia dengar dari ibunya. Han Qilu tak mau berdebat dengannya. Tapi sebenarnya Chusha tahu kok kalau ibunya berbohong supaya dia tidak merasa sedih karena sudah tidak memiliki ayah. Selanjutnya terlihat Wang Zi yang memang tidak menyukai Chusha. Dia pun menghasut Xinwei. Tapi Xinwei mau terlihat elegan dan tidak terang-terangan membuli Chusha. Dia pun terlihat memikirkan ide jahat. Di sekolah terlihat semua orang berlari keluar. Chusha penasaran. Rupanya ada orang yang bermain trik kotor dengan menyiram darah palsu serta menancapkan sebuah pisau di mejanya. Selanjutnya kelas A dan B digabungkan untuk melakukan praktek kerjasama dalam bercocok tanam. Di sini Chusha terlihat bahagia bermain bersama Xiaonan. Han Yu sangat suka melihat canda tawa mereka. Dia pun terus memuji Chusha. Tapi yang aneh itu Qilu. Bisa-bisanya dia datang ikut bercocok tanam bersama mereka. Qilu terlihat tidak suka melihat Han Yu menyukai Chusha. Chusha si pembela keadilan tidak bisa melihat teman sekelasnya ditindas. Dia pun berusaha membantu. Tapi Xinwei ikut campur juga. Akhirnya Chusha tidak tahan, dia pun membela Jiuran dan menendang orang yang suka membuli itu. Gaogan pun pura-pura pingsan. Kehebohan ini akhirnya memancing Capsek dan guru datang. Tidak ada yang memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Akhirnya Chusha pun dituduh bersalah. Awalnya Qilu mau membantu, tapi Chusha tidak mau hutang budi. Dia pun siap dikasih hukuman apapun. Akhirnya Chusha dihukum menanam tanaman sendirian. Xiaonan pun membantu Chusha, tapi dia meminta Chusha untuk pura-pura akting sakit. Dia melaporkan hal itu. Chusha tidak mau. Dia merasa dia masih sanggup. Qilu menghampirinya. Dia ingin Chusha memohon padanya. Tapi Chusha tidak mau. Matahari pun semakin terik. Akhirnya dia tidak sanggup dan pingsan deh. Chusha dibawa ke ruangan UKS. Ketika siuman Han Yu berkata kalau Qilu sudah membantunya membereskan masalahnya. Sebenarnya Qilu itu baik dan serius mau menolong kok. Cuman hubungan keduanya seperti Tom and Jerry. Jadi Chusha tidak bisa menganggap Qilu itu baik. Saat Chusha kembali ke kelas, dia melihat robekan kertas di atas mejanya. Chandra juga mengirim pesan kalau dia meminta Chusha untuk menjauh darinya. Karena keluarga Gao sangat mengerikan. Keluarga Gao lah yang melakukan semua ini. Untungnya dia punya sahabat yaitu Xiaonan. Xiaonan mengumpulkan dan membuang kertas-kertas itu. Dia meminta Chusha duduk dan mengabaikan semua kejahatan-kejahatan itu. Selanjutnya Chusha dan teman-teman memiliki kelas membuat teh. Chusha bisik-bisik dengan gurunya membahas soal vas bunga yang dipecahkan. Han Yu kepo apa yang mereka bahas. Mereka pun tertawa bersama. Qilu diam-diam memperhatikan Chusha sampai-sampai Xinwei yang menghampirinya aja tidak dipedulikan. Qilu yang terus-terusan memandangi Chusha melihat Chusha ingin memberikan teh hasil buatannya pada Han Yu. Qilu langsung mengambilnya dan meminumnya. Tapi bukannya dipuji, malah dihina habis-habisan. Selanjutnya Chusha berjalan sendiri. Han Yu segera mendorongnya. Karena terdapat seseorang yang diam-diam ingin mencelakakan dirinya. Tapi Chusha tahu ini pasti bukan perbuatan Qilu. Ketika Chusha belum pulang, Yuan Yuan khawatir. Dia pun kembali mengancam Qilu. Akhirnya Qilu harus menunggu kepulangan Chusha di luar. Karena dia malu dan tidak mau terlihat sedang menunggu, dia pun pura-pura jogging. Han Yu tahu Qilu sedang akting. Dia pun menarik Qilu untuk masuk. Han Yu menceritakan apa yang dialami Chusha di sekolah. Hal ini tentu saja membuat Yuan Yuan kesal. Yuan Yuan memikirkan ide gila. Tapi menurut Han ini bukanlah ide yang bagus. Qilu pun meminta semua ini diserahkan pada dirinya. Dengan catatan ibunya tidak boleh mengancamnya menggunakan teleskopnya lagi.
Keesokannya di sekolah, Qilu terus menempel pada Chuxia. Dia mengikuti kemanapun dan apapun kegiatan Chuxia. Tapi saat keduanya di kelas, Qilu merasa dia melihat sesuatu. Dia pun menjalankan aktingnya. 都给我听好了，安初夏就是我， Tapi sayangnya Chuxia tidak sadar dan malah memukul Qilu. 别怪我不客气啊！ Qilu pun akhirnya mencium tangannya. Chuxia semakin geli dan emosi. 哎， Chuxia dengan cepat kabur dan merasa Qilu telah merusak nama baiknya. Chuxia diikuti oleh seorang wanita. Wanita itu rupanya yang selama ini ingin mencelakai Chuxia. Dia cemburu karena Qilu memilih Chuxia. Chuxia berusaha mengklarifikasi kalau dia dan Qilu tidak ada hubungan. Wanita itu tetap tidak percaya. Akhirnya dia ingin melukai Chuxia. Qilu menahannya. Wanita ini berkata kalau Chuxia pembawa sial. 凡是跟他扯上关系的，一定没有好下场。 Bahkan dia membongkar kalau sebenarnya guru Youtian itu sengaja menukar uang pamerannya untuk membayar vas bunga yang dipecahkan oleh Chuxia. Chuxia yang mengetahui hal itu langsung segera berlari ingin menemui guru seninya. Qilu menahan wanita gila itu. Gaogan pun datang meminta Qilu untuk menyerahkan semua ini padanya. Chuxia sangat sedih, dia pun bertemu Feng Xiao. Dia meminta Feng Xiao mencarikan pekerjaan untuknya. Dia ingin membantu guru Youtian untuk mengganti uang vas bunga itu. Di sisi lain, Gaogan menemui wanita gila itu. Rupanya wanita itu begitu tergila-gila pada Han Qilu. Dia pun cinta mati dengan Qilu. Sedangkan Gaogan begitu mencintai wanita ini. Dia tak sanggup melihat wanita ini terus-terusan ditolak oleh Qilu. Saat di sekolah, Qilu melihat Chuxia dijemput dengan temannya. Chuxia memutuskan untuk bekerja paruh waktu di tempat cuci mobil untuk mendapatkan uang tambahan. Chuxia pulang larut malam. Qilu menunggu sampai ketiduran. Yuan Yuan membocorkan kalau sebenarnya Qilu itu khawatir. Makanya menunggu dia sampai tertidur di ruang tamu. 要去等他呀，大半夜的不知。 Keesokannya Chuxia masih pergi bekerja. Tapi dia diganggu dengan karyawan pria di sana. Kebetulan Han Yu datang. Han Yu kesal Chuxia diperlakukan demikian. Dia pun memarahi orang itu. Han Qilu juga ikut kesal dan meminta mereka mencuci mobilnya sampai bersih. 洗得干干净净。 Han Yu tahu alasan Chuxia bekerja di sini. Tapi dia akhirnya membantu Chuxia untuk pindah kerja ke tempat yang lebih baik. Chuxia akhirnya mendapatkan pekerjaan menjadi asisten dokter di sekolahnya. Selanjutnya Chuxia masuk ke ruangan Capsek. Dia mengajukan melakukan pameran lukisan di sekolah. Dia meminta izin untuk menggunakan ruangan. Karena kata-kata manis Chuxia, Capsek pun menyetujui pengajuan Chuxia. Chuxia dan Xiaonan terlihat bersemangat menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk pameran lukisan ini nanti. Qilu selalu dengan kerja keras Chuxia. Chuxia dan Xiaonan dengan semangat menyebarkan brosur pameran. Awalnya teman-teman sekelas dia mau membantu. Tapi Gaogan datang. Mereka pun takut dan tak jadi membantu. Chuxia awalnya tidak mau meladeni Gaogan karena tidak mau pamerannya dibatalkan. Akhirnya dia berusaha sabar, tapi Gaogan semakin keterlaluan. Qilu pun datang membantu dan menegur Gaogan. Gaogan tidak berani berbunyi kalau Qilu sudah turun tangan. Ketika di rumah, Chuxia sibuk menggambar dan mencari cara mempromosikan pameran seninya. Qilu tiba-tiba berbicara pada ibunya 一个不知名的画家办画展，还养 dan mengisyaratkan jika Chuxia mengundang seniman tak ternama untuk melakukan pelelangan dan lain-lain. Tapi Yuan Yuan tahu siapa yang dimaksud Qilu. Yuan Yuan secara penuh mendukung hal yang dilakukan Chuxia. Dia pun lebih sayang Chuxia daripada anaknya sendiri ya gengs. Ketika malam hari, Chuxia mondar-mandir depan kamar Qilu. Saat Qilu keluar, dia mengucapkan terima kasih karena dia tahu kalau Qilu sengaja memberi kode pada Yuan Yuan supaya Yuan Yuan membantu dirinya. Qilu pun kaget dengan kata-kata Chuxia, sampai-sampai memuncratkan makanannya. 你也没有那么讨厌啦。 Chuxia menarik handuk Qilu dan membersihkan mukanya. Yuan Yuan pun salah paham dan merasa dia sedang melihat pemandangan yang sangat indah. 太美好。 Keesokannya Chuxia masih berusaha menyebar brosur. Hal ini terlihat oleh guru Youtian. Dia meminta pameran ini dibatalkan. Dia tidak mau mereka terkena hukuman. Chuxia menghampiri guru Youtian. Dia berkata kalau dia sudah tahu soal vas bunga itu.
Maka dari itu dia ingin membantu gurunya. Tapi gurunya ingin semua ini dibatalkan karena ini akan melanggar aturan sekolah. Chuxia sudah bertekad dia tidak akan mundur dan akan membantu guru Youtian melakukan pameran seni yang sudah dia cita-citakan ini. Guru Maria membantu mereka menahan guru Youtian. Mereka pun bekerja sama untuk menjemput seluruh lukisan-lukisan guru Youtian. Mereka menyusunnya dengan sangat rapi di ruang olahraga. Berita ini semakin tersebar. Kepsek akhirnya tahu kalau pameran ini bukan mengundang orang terkenal, melainkan melakukan pameran lukisan guru Youtian. Qilu segera menelpon ibunya. Dia pun meminta ibunya untuk datang. Jika tidak, Chuxia akan mendapatkan hukuman berat dari sekolah. Xinwei datang melihat-lihat dan menyindir Chuxia. Gao Gan juga ikut-ikutan mengacau. Karena hal ini, Chuxia jadi kesal. Tapi Kepsek malah datang. Di sisi lain, Guru Maria juga tidak sengaja membocorkan rencana Chuxia. Xinwei dan anak-anak kelasnya melihat Kepsek datang. Mereka pun senang melihat Chuxia dimarahi oleh Kepsek. Karena dianggap melanggar aturan, Chuxia dan kawan-kawan harus menerima hukuman berat. Guru Youtian berusaha menahan Kepsek untuk tidak menghukum mereka. Namun Kepsek tidak mau. Alhasil Guru Youtian tidak mau menyesal lagi. Dia pun akan membela anak-anak muridnya. Karena itu semua jadi heboh dan membela Youtian. Tapi Qilu pun muncul. Dia pun memberikan syarat supaya Chuxia dan teman-temannya tidak dihukum. Tapi Chuxia tidak mau. Akhirnya Qilu memberikan sebuah tantangan. Syaratnya bermain bola basket. Jika Chuxia bisa memasukkan bola dalam waktu 30 menit, maka mereka terbebas dari hukuman. Chuxia pun menerima tantangan itu. Keduanya pun bertanding, tapi Chuxia kesulitan karena dia memang sangat tidak pandai di bidang olahraga. Dia dibuat sangat kelelahan karena tidak berhasil memasukkan bola. Dia pun sudah tidak sanggup lagi. Qilu pun memberikan syarat baru. Jika Chuxia berhasil memasukkan satu bola saja, maka lapangan ini jadi miliknya. Dia pun setuju. Keduanya mulai bertanding lagi. Chuxia yang tidak menyerah, mengeluarkan seluruh tenaganya untuk mencetak bola. Dan di detik-detik terakhir, dia berhasil memasukkan bola itu. Gao Gan tidak setuju. Dia merasa tembakan itu tidak sah. Tapi keputusan wasit mutlak. Apalagi Qilu juga sudah mengaku kalah. Aku meminta Kepsek memberikan lapangan ini kepada kelas B. Qilu pergi, Han Yu berterima kasih kalau Qilu mau mengalah pada Chuxia. Tapi Qilu sepertinya menyadari ada yang aneh. Karena dia merasa target orang itu bukanlah Chuxia, melainkan dirinya. Saya yakin hal ini ada hubungannya dengan cewek gila yang menyukai dirinya itu. Di aula olahraga masih terjadi perdebatan, di mana orang-orang masih protes dan tidak mau Chuxia melakukan pameran. Kepsek juga merasa hal ini melanggar peraturan, jadi dia tidak setuju. Tapi Ibu Qilu muncul. Dia pun ingin melihat pameran. Dia mendengar peraturan dari Kepsek, menurut dia benar juga sih. Tapi dia membawa dewan-dewan sekalian, jadi tidak ada alasan untuk membubarkan pameran ini. Akhirnya Chuxia berhasil melakukan pameran lukisan guru Youtian. Xinwei pun kalah telak. Malam harinya Chuxia diam-diam menyerahkan sesuatu di depan pintu kamar Qilu. Besokannya pun Chuxia mendengar kabar guru Youtian dipecat. Dia pun syok dan segera berlari. Di sini terlihat Qilu menemui guru Youtian. Dia ingin membeli lukisan terakhir gurunya. Dia juga sekalian membayar uang vas bunga yang dipecahkan Chuxia. Guru Youtian merasa berterima kasih atas kebaikan Qilu. Dia juga meminta Qilu menyampaikan terima kasihnya pada Chuxia. Karena Chuxia dan Qilu, dia jadi berani mengejar cita-citanya. Chuxia dengan cepat berlari ke tempat Youtian. Dia hanya menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan untuk dirinya. Rupanya guru Youtian tidak dipecat, melainkan mengundurkan diri. Karena dia ingin mengejar cita-citanya. Selanjutnya terlihat Gao Gan masih tidak terima jika Chuxia tidak mendapatkan hukuman. Karena bagi dia itu melanggar aturan. Tapi Kepsek meminta lupakan saja. Karena Youtian juga sudah tidak di sekolah lagi kok. Di sisi lain di kelas B dihebohkan dengan kembalinya guru Ma Jianguo. Chuxia teringat guru ini adalah guru yang dia buat terluka. Makanya guru ini absen dari sekolah. Tapi kini dia sudah kembali. Hari-hari baik bagi para murid pun berakhir. Apalagi guru Ma ini sepertinya ada dendam pribadi dengan Chuxia.
Selanjutnya, Shilu membahas soal ulang tahunnya. Shilu merasa dia tidak ingin meminta apapun di ultah kali ini. Tapi Hanyu penasaran, kira-kira apa ya yang akan diberikan Chuxia? Dia ingin join hadiah dengan Chuxia. Shilu dengan tegas tidak memperbolehkannya. Karena bagi dia, Chuxia tidak akan kelaparan karena memberikan dirinya satu hadiah saja. Saat di rumah, Lauhan bertanya soal ultah Shilu. Shilu melihat Chuxia kembali. Dia pun dengan cepat sengaja berteriak dengan keras, supaya Chuxia mendengarnya. 礼物不用太贵，有心就。 Lauhan sadar kok kalau Shilu malu mengundang Chuxia secara pribadi, makanya dia seperti itu. Shilu masuk ke kamar Chuxia. Dia pun menyerahkan amplop yang penuh uang. Intinya supaya bisa membelikan dia hadiah gitu deh. Chuxia tidak paham mengapa dia diberikan banyak sekali uang. Dia pun salah paham. 不会是想 Shilu beralasan ini adalah gaji untuknya. Chuxia hanya mengambilnya 1 lembar saja. Shilu beralasan lagi, ini untuk minyak yang kamu berikan. Akhirnya Chuxia pun ingin memberikan dia minyak yang lain lagi. Keesokannya di sekolah heboh soal ultah Shilu. Semua minta Chuxia membawa mereka ke pesta itu. Chuxia terlihat tidak tertarik sama sekali dengan acara itu. Shilu pun datang ke kelas B dan mengumumkan semua anak kelas B harus datang. Chuxia menolak dan berkata dia ada urusan lain. Shilu mengira Chuxia tidak bisa datang karena tidak ada uang. Karena ucapan Shilu, hal ini menjadi gosip dan tersebar dengan cepat. Apalagi gosipnya malah berbeda dari kenyataannya. Dia tidak mau ngaku kalau dia yang ingin Chuxia datang. 我都没关系，但是圆圆姐想让你来。 Dia pun membawa nama ibunya yang mewajibkan Chuxia datang ke pesta itu. Chuxia capek mendengar omongan Shilu. Dia pun setuju. Shilu memintanya untuk tidak bawa hadiah dan tidak perlu membeli yang mahal. 搬家报销。 知道啦，啰嗦。 Chuxia pun mengunjungi tempat lamanya. Dia melihat dinding tempat biasa dia menulis mendapatkan balasan. Karena dorongan kata-kata yang ada di dinding itu membuat dia mendapatkan motivasi lebih untuk menjalani hidup. Tidak lama dia pun mendapatkan panggilan dari Hanyu. Dia pun menemui Hanyu untuk membuat hadiah ultah untuk Shilu. Chuxia membuat hadiah itu dengan keahlian yang dia miliki. Orang-orang sudah berkumpul di acara ultah Shilu. Shilu masih terlihat menunggu kedatangan Chuxia. Bahkan Shinwei datang saja tidak digubris sama dia. Di sini Chuxia telah selesai menyiapkan hadiah untuk Shilu. Mereka berdua pun bersiap pergi ke pesta itu. Shilu kesal keduanya masih belum datang. Dia pun belum mau memulai acaranya. Karena dia masih mau menunggu keduanya untuk datang. Dan kebetulan keduanya pun muncul. Tapi dia masih tidak mau ngaku kalau dia menunggu mereka. 啰嗦，我什么时候等你了？ Acara pun dimulai. Shilu menyampaikan beberapa ucapan terima kasih pada tamu dan pada orang terdekatnya. Chuxia terlihat tidak mempedulikan ucapan-ucapan Shilu itu. Dia malah sibuk berbicara dengan Hanyu. 真的假的？ Akhirnya Shilu menghampiri mereka. Dia pun melihat Chuxia membawakan dia hadiah. Wang Zi datang dan mengajak mereka bermain permainan. Chuxia awalnya tidak mau ikut, tapi Hanyu memaksa. Shilu makin kesal melihat kedekatan mereka berdua. 爱玩不玩。 Saat mereka menuju ke meja permainan, Chuxia ingin pergi saja. Tapi mulut Wang Zi memang mengesalkan. Karena omongannya dia pun tertantang. 来吧，莫信威的奴隶。 Saat mereka memainkan, kebetulan Chuxia memilih Der dan mendapatkan tantangan mencium seorang lawan jenis. Shinwei meminta Hanyu membantunya. Tapi Wang Zi malah menantang Chuxia mencium Shilu. 那能显示什么胆量啊？敢亲我们七路少爷，那才是真。 Chuxia tidak mau keduanya. Dia pun memilih minum arak saja. Tapi karena ditantang Shilu, dia pun menarik Shilu dan menciumnya. Ibu Shilu dengan cepat memotret keadaan ini. Dan hal ini membuat seluruh pengunjung heboh. Permainan pun dilanjutkan, di mana Shilu memilih true. Tapi Chuxia malah memberikan pertanyaan yang membuat Shilu sangat kesal. Dia pun pergi meninggalkan permainan. Hanyu pun membujuknya, karena Chuxia juga tidak tahu apapun mengenai hal ini. Shinwei pun berkata itu adalah luka bagi Shilu, makanya dia sangat marah ketika hal itu dibahas. Dia pun menyarankan Chuxia menyanyikan sebuah lagu, supaya Shilu tidak marah lagi. Chuxia pun berinisiatif menyanyikan lagu Bintang Kecil. 一闪亮晶晶。 Tapi bukannya membuat Shilu senang,
Qilu malah semakin marah dan emosi. Dia benar-benar dipermainkan oleh Xinwei. 韩七鲁，你又发什么疯啊？ Xinwei masih tidak mau ngaku dan sengaja memutarbalikkan fakta. Saat Chuxia mau menghampiri Xinwei, Qilu menariknya dengan sangat kencang dan membuat dia terjatuh ke dalam kolam. 很当啊！ Hanyu pun dengan segera membantunya. Ibu Qilu juga dengan cepat membawa dia masuk. Qilu yang sudah marah besar meminta semua orang untuk bubar. Han Qilu mengingat masa lalu dia bersama mantannya, di mana dulu mereka adalah sepasang kekasih yang sangat romantis, yang sudah merencanakan masa depan mereka dengan sangat baik. Namun di suatu acara, Qilu dibuat kecewa karena Xiang Mangkui tidak muncul di panggung. Dia juga memutuskan untuk meninggalkan Qilu karena ingin melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Dia memutuskan hubungan mereka dengan sangat kejam. Dia pun meminta Qilu untuk tidak menunggunya. Qilu sangat kesal saat ibunya memanggil dia untuk meminta maaf pada Chuxia. Dia dengan tegas menolak. Keesokan paginya, keduanya jadi canggung satu sama lain. Yuan Yuan juga bingung ada apa dengan mereka berdua ya. Kok sikap mereka sangat aneh sih? Chuxia pun bersiap berangkat sekolah. Tapi dia aneh Qilu tidak ikut ke sekolah. Qilu diam-diam mengintipnya dari jendela. Qilu mencari hadiah pemberian Chuxia. Dia pun mencobanya. Tapi setelah dia perhatikan, rupanya baju ini adalah baju pemakaman. Di sekolah, gosip tentang topik terlarang yang dibahas Chuxia pun mulai menyebar. Chuxia berusaha memanggil teman-temannya, tapi mereka pada menghindar dan menjauhi dirinya. Bahkan ada yang sengaja meletakkan paku payung di kursinya. Yang sialnya lagi, tangan dia pun terlem di meja. Kebetulan Hanyu menelpon. Dia pun segera meminta bantuan Hanyu. Hanyu merasa Chuxia sangat mirip dengan wanita itu. Chuxia kini tahu wanita itu adalah pacar terlarang Qilu. Tapi dia sekarang benar-benar kesal dengan kelakuan Xinwei. Jika Xinwei berani sekali lagi menindasnya, dia tidak akan tinggal diam. Saat pelajaran olahraga, Xinwei kembali mengganggu Chuxia. Chuxia masih berusaha tahan emosi. Tapi ketika mereka melakukan olahraga lari, Wang Zhe dan Xinwei sengaja mencari masalah lagi. Apalagi Wang Zhe ingin memukul Chuxia. Tentu saja Chuxia tidak tinggal diam. Ya, 你找死吧你！ Hal ini pun terlihat oleh Guru Ma. Guru Ma pun memarahi Chuxia yang terkenal suka memukul orang. 初夏也不是故意的。 Dan akhirnya Chuxia mendapatkan hukuman 20 kali putaran. Chuxia tidak bisa melawan dan segera melakukan hukuman itu. Asbe merasa kasihan dengan Chuxia. Tapi Guru Ma mengusir mereka semua untuk segera bubar. Wang Zhe dan Xinwei menikmati Chuxia yang dihukum. Di sini terlihat Qilu dan Hanyu pergi mencari Chuxia. Qilu ke sekolahan mau mempermasalahkan soal hadiah yang diberikan. Keduanya bertemu dengan Wang Zhe. Qilu bertanya keberadaan Chuxia, tapi Wang Zhe menjawab dengan gugup. Qilu mencoba membuka pintu perpustakaan, tapi tidak bisa. Akhirnya mereka tahu pasti terjadi sesuatu dengan Chuxia. Wang Zhe berusaha memberitahukan Xinwei, tapi dia tidak mau dengar. Xinwei kaget melihat Qilu datang. Qilu bertanya dengan tegas. Xinwei masih tidak mau menjawab. Akhirnya Qilu menghampiri Chuxia dan memintanya berhenti. Chuxia tidak mau karena dia tidak mau kalah dengan Guru Ma. Qilu memaksanya berhenti. Karena tidak mau dengar, Qilu pun menggendongnya. Qilu sangat marah dengan kelakuan Xinwei. Hanyu juga memberikan peringatan keras pada kedua orang ini. Ketika di rumah, Yuan Yuan panik melihat keadaan Chuxia. Dia sangat marah melihat orang-orang berani membuli Chuxia. Tapi menurut Lauhan, ini pertanda bagus. Soalnya Qilu jadi menggendongnya sampai ke kamar. Hanyu aneh dengan perkataan Lauhan. Lauhan pun menjelaskan jika Chuxia adalah tunangannya yang dipilih Yuan Yuan buat Qilu. Sad boy deh. Ketika sampai di kamar, Qilu segera memanggil dokter. Chuxia pun bangun. Tidak lama, Qilu berkata kalau hubungan mereka tidak perlu ke arah negatif terus. Dia merasa ibunya juga cukup menyukai Chuxia. Dia pun meminta Chuxia untuk tidak pindah lagi. Dia tiba-tiba ingin berpacaran dengan Chuxia. Hal ini pun membuat Chuxia sangat kaget dan memegang kening Qilu. 不少。 Chuxia merasa Qilu sedang melantur dan bercanda. Dia ingin Qilu segera menghentikan pembicaraan ini. Karena bagi dia tidak masuk akal Qilu tiba-tiba menyukai dirinya.
apalagi menyatakan cinta padanya. Qilu bertanya, memang kamu tidak menyukaiku? Chuxia merasa orang ini bukanlah Qilu yang biasanya. 这不是你的人物设定啊！ Dia pun menertawakan candaan Qilu yang semakin lama semakin tidak masuk akal. Tidak lama dokter datang dan mengagetkan Yuan Yuan. Hal ini terdengar oleh Qilu dan Chuxia. Qilu menangkap basah ibunya yang sedang mengguping. Ibunya pun berusaha membuat alasan-alasan yang aneh. Qilu pun meminta dokter itu dengan cepat memeriksa Chuxia. 行了，进去看看吧，千万别让他死。 Karena jika Chuxia mati, nanti teleskop dia bisa lenyap. Qilu pun menghampiri Hanyu. Hanyu penasaran sebenarnya Qilu menyukai Chuxia atau tidak sih. Tapi Qilu tidak mau mengaku dan berkata kalau ibunya lah yang menyukai dia. Hanyu masih tidak yakin. Dia yakin Qilu pasti menyukai Chuxia. Tapi Qilu tidak mau mengaku dan masih mengelak. Qilu bertanya, memangnya kamu suka padanya? Hanyu tentu saja serius. Dia bahkan ingin ayah Qilu segera pulang karena dia ingin dengan cepat membawa Chuxia keluar dari rumah ini. Saat malam hari, Qilu jadi terbayang-bayang dengan Chuxia. Dia juga cukup terganggu dengan ucapan Hanyu. Dia mendengar teriakan Chuxia. Dia pun segera masuk namun tak sengaja menginjak Chuxia. Chuxia terjatuh di lantai karena mau ambil minum. Dia pun meminta bantuan Qilu. Tapi Qilu mau dia memohon padanya. Chuxia juga kekeh tidak mau memohon. 你有病啊！ 走， Qilu pun meninggalkannya. Tapi Chuxia akting kesakitan dan sengaja menguatkan suaranya. 好痛啊！ Qilu sudah tidak tahan dan masuk ke dalam. Dia aneh kenapa Chuxia tidak ada sisi lembutnya sama sekali ya. Chuxia pun mendekat dan menarik Qilu. Dia ingin berdiri. Yuan Yuan mendengar percakapan mereka dan penasaran. Tapi dia melihat pose yang gimana gitu di antara mereka. Dia pun meminta mereka berdua untuk pelan-pelan menyelesaikan semua ini. Yuan Yuan terlihat semakin senang jika keduanya semakin dekat. Ketika berangkat sekolah, keduanya jadi malu-malu sendiri. Bahkan malu untuk menyapa satu sama lain. Chuxia pun pergi menemui guru Maria. Dia curhat tentang Qilu yang menembak dirinya. Dia merasa aneh, padahal keduanya tidak akur. Tapi tiba-tiba mendengar Qilu menyatakan cinta padanya. Dia jadi tidak terbiasa. Dia ingin mengubah apa yang disukai Qilu supaya Qilu tidak menyukai dirinya. Tapi dia menarik kesimpulan lagi kalau Qilu sengaja seperti ini pasti untuk balas dendam dengan dirinya. Pasti ada maksud dan tujuan di balik semua ini. Scene ini memperlihatkan Qilu memanggil Xinwei. Dia pun menginterogasi Xinwei. Tapi Xinwei tidak berkata jujur sama sekali. Hanyu juga memainkan triknya dengan berkata kalau dia percaya dengan omongan Xinwei. Qilu pun dengan tegas berkata, jika suatu saat Chuxia diganggu lagi, 我都算在你头。 mau kamu ataupun bukan kamu yang ganggu, aku akan menyalahkanmu. Ini adalah teguran tegas dari Qilu. Qilu pun meninggalkan Xinwei. Xinwei melihat ponsel Qilu tertinggal. Dia pun membaca pesan Yuan Yuan yang meminta Qilu menjemput Chuxia. Chuxia berteduh karena hujan sangat lebat. Ketika dia masuk mobil, rupanya mobil itu punya Xinwei. Qilu pulang ke rumah. Hah? Yuan Yuan aneh mengapa Qilu pulang sendirian. Dia pun dengan segera meminta Qilu menjemput Chuxia. Di sini Xinwei sengaja membuat Chuxia masuk ke mobilnya. Dia pun berbicara yang aneh-aneh dan merasa Qilu adalah miliknya. Dia membahas status sosial dan lain-lain. Dia tidak terima Qilu menyukai Chuxia. Bagi dia, Chuxia tidak pantas untuk Qilu. Xinwei juga merasa jika Chuxia mirip dengan mantan Qilu. Maka dari itu Qilu bisa menyukainya. Chuxia melihat Qilu menelponnya. Dia yang kesal tidak mau mengangkat panggilan itu. Qilu pun tiba di sekolah. Dia memperlihatkan potret Chuxia. Satpam di sana berkata jika Chuxia masuk ke dalam mobil yang sama seperti mobil yang dikendarai oleh Qilu. Qilu pun mempunyai firasat buruk. Xinwei masih berkata yang aneh-aneh. Chuxia sudah tidak tahan mendengar ocehan gila Xinwei. Dia pun memaksa untuk turun. Oke gengs, itu dia part 1 dari drama Master Devil Do Not Kiss ya. Kita bertemu lagi di part selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.